Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang tradisi Rabu Pungkasan. Ya, Yang pertama, pada tanggal berapakah awal mula tradisi Rabu Pungkasan, Ustaz? untuk tanggal atau tahun itu tidak tertulis. Jadi kami sudah membaca artikel atau mencari sejarah, itu tidak ada untuk tanggal sama tahunnya. Ya. Jadi yang ada itu cuma bahwasanya rebukasan itu dilakukan di zaman Sunan Giri. Ya, ketika itu di murid Sunan Giri yang bernama Syekh Jamaluddin. Jadi itu mulai di zaman Sunan Giri. Mungkin itu ya. Jadi mulainya di awalnya itu di zaman Sunan Giri. Untuk tahunnya belum pasti karena tidak tertulis seperti itu. Yang nomor dua, apa saja yang dilakukan pada saat tradisi Rabu Pungkasan? Untuk Rabu Pungkasan itu di Indonesia itu banyak ya. Jadi Rabu Pungkasan itu tidak hanya di Suci, tidak hanya di Gresik, tapi di seluruh Indonesia pun ada tradisinya itu. Untuk khusus yang di Suci itu biasanya adalah ada kirim doa. Jadi kirim doa itu ya ada tahlil, istighosah. Untuk apa? Untuk kirim doa, untuk tasyakuran, untuk sedekah bumi agar warga Suci terutama selamat dari bala. Karena pada bulan Safar itu ya Allah menurunkan bala sebanyak 320.000 macam. Dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Qamsi bahwasanya di Rabu akhir bulan Safar Allah menurunkan bala sebanyak 320.000 macam. Itu cuma macamnya. Maka dari itu warga Suci mengadakan tasyakuran atau sedekah bumi agar selamat dari bala tersebut. Nanti nomor tiga, sholat apa yang dilaksanakan pada Rabu Pungkasan? Kalau sholat di Rabu Pungkasan ya namanya juga untuk tolak bala, maka sholatnya adalah sholat lidafil bala, untuk menolak bala. Tapi terkenal dengan sebutan sholat Rabu Pungkasan juga seperti itu. Yang nomor empat, kapan perayaan Rabu Pungkasan dilaksanakan? Untuk Rabu Pungkasan itu diadakan setiap tahun sekali, yaitu pada hari Rabu akhir di bulan Safar. Ya, jadi mengikuti tanggal Safar ya. Yang nomor lima, apa makna dari Rabu Pungkasan? Nah, untuk mana Rabu Pungkasan itu ada dua, ya ada yang menyebut Rabu Pungkasan, ada yang menyebut Rabu Wekasan. Rabu berarti hari Rabu, Pungkasan arti terakhir, berarti terakhir. Untuk Wekasan itu adalah pesan. Jadi ada yang mengatakan Rabu Wekasan itu, Wekas itu pesanan. Jadi yang Rabu Pungkasan berarti Rabu akhir di bulan Safar, di Rabu akhir di bulan Safar. Kalau yang Wekasan berarti hari Rabu yang khusus yang dipesan di bulan Safar. Jadi artinya sama, intinya hari Rabu ya ada di bulan Safar. Itu. Selanjutnya, yang nomor enam, siapakah tokoh yang pertama kali mencetuskan Rabu Pungkasan? Kalau yang tertulis di sejarah, ini yang tertulis ya, mungkin yang belum tertulis juga banyak, mungkin ada beberapa versi. Untuk yang tertulis itu Syekh Jamaluddin, beliau adalah murid Sunan Giri. Ketika itu di wilayah Gresik beliau mulai dakwah ya, sudah mendapat izin dari Sunan Giri berdakwah. Beliau mendirikan masjid sama tempat-tempat ngaji dan lain-lain. Namun di daerah itu sangat sulit mendapatkan air. Ya, di daerahnya yang beliau tempati itu sangat sulit mendapatkan air, sehingga beliau meminta petunjuk sama gurunya, meminta petunjuk sama Sunan Giri. Walhasil Sunan Giri itu mengutus beliau, carilah pohon besar, namanya pohon sono. Ya, pohon sono besar itu. Lah kalau kamu sudah menemukan pohon sono itu, di dekat situ pasti ada sumber besar. Karena pohon besar otomatis sumbernya besar, soalnya akarnya kan gede, besar, sumbernya maka besar.
Akhirnya ditelusuri sampai di walhasil sampai ke daerah suci, dan sekarang itu namanya Suci Lor ya. Nanti nyampe di Suci Lor itu menemukan pohon besar namanya sendang, dan sekarang dinamai dengan Sendang Sono. Nah, kan jenenge pohon sono. Jadi sendang itu tempat untuk nyuci ya. Jadi sendang itu kalau diartikan itu ya kayak jublang lah rasanya. Jadi bisa nyuci, bisa intinya buat sehari-hari, itu namanya sendang. Nah, berhubung di sendang itu ada pohon besar yang sesuai perintah Sunan Giri itu, maka tempat itu dinamai dengan Sendang Sono. Sekarang ada di Suci Lor. Dan ketika itu Syekh Jamaluddin juga memindah tempatnya, memindah masjidnya. Wakilah ada yang mengatakan masjid itu adalah Masjid Iban atau ada sendiri. Jadi tiba-tiba ada tanpa dibangun, ada yang sekarang bernama Masjid Mamba Utoat ya. Ada yang mengatakan masjid itu adalah pindahan, jadi dibangun dari Syekh Jamaluddin tadi. Jadi yang asalnya tempat awalnya nggak ada air, beliau menemukan air, akhirnya masjidnya dipindah di situ dan mendidik santri di daerah suci di Suci Lor itu. Yang terakhir, apa hikmah dari tradisi Regu Pungkasan? Untuk hikmahnya yaitu ada beberapa hikmah, diantaranya adalah yaitu Allah itu menciptakan bala, itu juga ada hikmahnya. Itu apa hikmahnya? Yaitu jika orang itu mendapatkan bala, apa solusinya? Yaitu sedekah. Maka dari itu kita selaku manusia itu jangan pelit ya, jangan pelit-pelit. Jadi kita ini disuruh sedekah, disuruh berbagi. Kalau kita ini sudah sedekah terus berbagi, karena rezeki kita ini ada hak orang lain. Kalau kita sudah sampaikan kepada orang lain, maka Allah akan mencabut bala itu. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Nanti sedekah itu menolak bala. Terus ada hikmah lagi bahwasanya santri, seorang santri itu jika patuh kepada gurunya, hidupnya akan mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kemudahan dalam hidup, seperti yang dialami oleh Syekh Jamaluddin. Beliau ini patuh pada gurunya Sunan Giri. Beliau diutus untuk mencari pohon sono untuk mendapatkan air, dan beliau ikuti aturan itu, ikuti petunjuk itu. Akhirnya beliau mendapatkan pohon sono itu, dan disitulah beliau mendapatkan sumber yang besar, yang suci, dan ketika itulah desa suci ini dinamai dengan desa suci. Untuk yang terakhir adalah hikmahnya adalah menjaga tradisi para leluhur ya. Ini tradisi yang baik, yaitu menjaga tradisi para leluhur sesuai dengan pedoman orang NU, yaitu apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh al-afdhu min jadidil aslah. Jadi menjaga yang lama yang baik, dan apa? Dan mengambil sesuatu yang baru yang baik. Seperti itu pedoman orang NU, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu min jadidil aslah. Seperti itu. Mungkin apa lagi? Terima kasih Ustaz ya. Sudah. Ya sudah. Nah itu mungkin sekelumit tentang revokasan ya, seperti itu. Saya minta tanda tangan Pak. Oh ya. Bukti. Bukti. Ini. Tanggalnya nggak ditulis ini. Iya, iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.